Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Adabut Talib ma'a Syaikhihi. Kemarin kita telah membahas at-talib yashkuru syaikhahu. Seorang penuntut ilmu dia harus bersyukur kepada gurunya. Ya, harus bersyukur kepada gurunya. Kemarin kita terakhir membahas tentang perkataan Ibnu Jama'ah. Qaulnya Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Ya, seorang murid harus bersyukur kepada gurunya karena apa? Karena gurunya telah memberitahu dia atas perkara yang di dalamnya terdapat keutamaan. Jadi bersyukur atas tanbih, pemberitahuan dari seorang guru, perhatian seorang guru dari kepada muridnya untuk mengerjakan perkara yang di dalamnya ada kebaikan. Wa ala taubihihi, juga bersyukur karena guru menegurnya. Ya, menegur ala ma fihi naqisah, terhadap perkara yang di dalamnya ada kekurangan. Jadi seorang penuntut ilmu ketika ditegur gurunya dan ada kekurangan di dalamnya yang terkenal di kalangan para ulama, dia itu bersyukur, bukan kesel, bukan dongkol, bukan marah, bukan bersikap kayak bocah kecil TK, ya, kayak anak SD, bukan. Jadi yang ma'ruf, yang terkenal di tengah-tengah para ulama, ketika seorang ulama menegur muridnya dari kesalahan, si murid bersyukur. Bukan kayak sebagian kita yang malah tidak bersyukur, malah memasang wajah asam kayak belimbing besi. Lu tahu belimbing besi nggak? Tahu nggak belimbing besi? Nggak tahu. Belimbing yang hijau panjang, yang buat biasanya jadi masakan, itu belimbing besi kalau di tempat anak-anak. Asam nggak itu? Bukan asam lagi tuh. Sebagian tolik gitu ya, Pak. Kita tegur. Ini anak bukan lagi cerita di sini aja ya. Yang anak ceritakan itu bukan cuma di sini. Nah, kita tegur, dia kesel, mukanya asam. Kebaikannya untuk siapa padahal? Ya. Bukan untuk ustadznya, bukan untuk anak. Ketika anak tegur antum ada kekurangan dari sisi ini, dari sisi itu kebaikannya untuk antum pribadi, bukan untuk anak sama sekali. Kalau antum lakukan, Masya Allah, antum akan beruntung, antum selamat. Kalau enggak lakukan, ya udah. Di anak juga enggak ada efek apa-apa. Apalagi sekarang anak ngajarnya idam duat, itu lebih asyik. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban yang betul-betul ditekan dari wali santri untuk menjaga santrinya. Karena sudah pada bangkotan. Ya, udah pada bangkotan. Kita arahkan aja. Kalau umpamanya ada wali santri yang ngomong ke kita, si fulan gimana Ustaz? Ya kita ceritakan apa adanya. Kita tidak tutup-tutupkan sebagaimana kalau anak-anak kecil SMP gitu kan. Fulan tuh gini, tapi mungkin gini Pak. Ya kalau umpamanya datang, Ustaz Abdullah gimana? Ya Abdullah gini Pak. Gitu, misal contoh ya. Ustaz si Agung tuh gimana sih? Agung gini Pak. Oh ya.
Karena kan idat darurat ini kan ya belajar sebenarnya kesadaran diri. Naam. Dan semisal daripada itu dari perkara yang bisa menyadari kita, naam, yang bisa menyadari kita atas perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara keburukan. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu kita lanjutkan lagi. Qala al-muallif hafizahullah wa ba'da dzalik min asy-syaikh min ni'amillah ta'ala alaihi bi'tina'i syekh bihi wa nadharihi ilaihi. Dan setelah itu apa? Ketika dia telah bersyukur kepada gurunya, na'am, dari nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada dia, maka apa? Bi'tina'i syekh bihi wa nadharihi ilaihi. Dia harus apa? Perhatikan gurunya. Naam, dia harus betul-betul perhatikan gurunya ketika sedang bicara. Wan nadhari ilaih, dan pandangannya kepada guru, bukan kepada tembok, bukan kepada yang lain-lain, bukan kemana-mana kecuali nulis, beda. Kalau nulis ya ke kitab, pandangannya ke tempat tulisan. Kalau tidak nulis, tidak sedang nulis, maka adabnya dia mandang kepada gurunya. Fa inna dzalika amilun liqalbi syekh, karena hal tersebut akan membuat condong dan lebih condong kepada hatinya syekh, kepada hati guru kita. Jadi guru kita ketika dia perhatikan, bukan malah ngelihat yang enggak, insyaallah guru kita akan apa? Tenang hatinya. Hatinya akan senang. Dan disitulah nanti ilmu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena gurunya apa? Menyampaikan dengan plong. Karena ini ngawe Pak, sebagaimana anak katakan. Guru itu kalau menyampaikan dengan plong ilmunya, dengan ikhlas, dia betul-betul senang, insya Allah ilmu cepat masuk. Masalahnya sebagian kita kurang yakin apa korelasinya, padahal sudah dijelaskan. Wa ab'ad 'anil i'tina bi masalihihi, dan juga syekh akan apa? Lebih terdorong untuk memperhatikan maslahat-maslahat pada murid tersebut, pada murid yang memperhatikan guru, pada murid yang dia itu apa? Beradab sama gurunya. Ketika di majelis dia perhatikan syekh, dia betul-betul apa? Melihat ke gurunya, kemudian dia menjaga naam gurunya, maka itu apa? Nanti syekh hatinya akan condong kepada murid tersebut, gurunya akan condong kepada murid tersebut, sehingga apa? Gurunya lebih terdorong untuk memperhatikan kemaslahatan yang baik untuk murid-muridnya. Wa idza awqafahu syekh ala daqiqatin min adab aw naqisatin sadrat minhu wa kana ya'rifuhu min qablu fala yadhhiru annahu kana 'arifan bi. Dan kalau syekh sedang membahas sebuah adab, ya sedikitlah, ya syekh sedang apa? Awqafahu syekh. Nah, syekh sedang mentanbih, memberitahu, memperingati murid-muridnya sedikit tentang masalah adab, atau masalah yang kurang yang ada, yang muncul dari talibnya itu sendiri. Wa kana ya'rifuhu min qablu, dan talib tersebut udah tahu adabnya sebelumnya. Sebelum syekh memperingati udah tahu, dan sebelum syekh memperingati, sebelum gurunya memperingati, memang sebelumnya udah belajar juga sama guru yang itu. Tapi kalau ada kejadian kayak gini, antum lagi majlis umpamanya, tiba-tiba apa? Adabnya lagi ada yang kurang, ya, tiba-tiba adabnya nggak jelas, tiba-tiba perkara-perkara yang nyeleneh muncul dari gurunya, kemudian diingatkan oleh gurunya, dan dia udah tahu padahal pada yudhiru annahu kana 'arifan bi, maka jangan kita menampakkan bahwasanya kita itu telah tahu ilmunya. Haji, kita dengerin aja, udah dengerin,
terima nasihatnya. Itu ikhwan, ini ulama loh. Ini di tengah-tengah ulama kayak gini nih. Nah, kita sanggup nggak kayak gitu? Kita perhatikan kalau kajian. Wa ghafala an dan dia lalai aja, pura-pura nggak tahu. Bahkan yashkuru syekh ala ifadatihi dzalik wa i'tina'ihi bi amrih. Bahkan dia selayaknya bersyukur kepada gurunya atas faedah yang diberikan oleh gurunya dan atas perhatian gurunya terhadap perbuatannya dia, bukan malah ngambek, bukan malah masang muka belimbing besi. Na'udzubillah, ini nyata di zaman sekarang ikhwan ya. Mungkin kalau kita tahu hati seorang, kalau kita lagi ngajar nih, ya tentu. Fa in kana lahu fi dzalika udhrun, karena apa? Bagi syekh itu adalah udhur. Wa kana ilamu syekh bihi aslah fala ba'sa bihi. Dan juga apa? Ilamu syekh ala bihi alaih aslah. Kalau syekh memberitahu kepadanya, itu adalah perbuatan yang sangat baik. Ya. Syekh itu memberitahu kepadanya, memperingati, ini perbuatan yang aslah, perbuatan yang sangat baik. Harusnya bersyukur dikasih tahu, bukan malah tidak bersyukur. Fala ba'asa bihi, maka tidak mengapa. Wa illa tarkuhu illa yataratab ala tarki bayan al-udhr mafsadah. Fa yata'ayyan ilamuhu bihi. Nah, intinya apa? Kalau ditinggalkan nanti apa? Akan berdampak daripada meninggalkan penjelasan atau meninggalkan udzur tersebut, meninggalkan penjelasannya, maksudnya itu akan berdampak adanya mafsadah, kerusakan. Fa yata'ayyanu ilamuhu bi, maka syekh apa? Lebih memilih untuk mengetahui, memberitahunya. Hakadha ya ikhwan. Qultu, saya katakan, kaifa la yashkuru talib syaikhahu. Bagaimana seorang penuntut ilmu dia tidak bersyukur kepada gurunya? Wa huwa yas'a ila islahi talib. Padahal seorang gurunya apa? Selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan muridnya. Ini berarti guru antum itu membantu antum untuk menuju Allah dengan selamat, diperbaiki. Gimana caranya nggak bersyukur? Bagaimana bisa? Ya, padahal syekh kita, guru kita berusaha sepenuh mungkin untuk memperbaiki seorang talib. Bida'watihi ila tahalli bil fadail, dengan dakwah seorang guru tersebut untuk memperhias diri untuk tahalli bil fadail, dengan amalan-amalan kemuliaan, dengan perkara-perkara yang mulia. Wa takhalli as-safasif, dan juga dakwahannya syekh, ya na'am, dakwahnya syekh kepada seorang talib tersebut untuk takhalli, meninggalkan as-safasif, perkara-perkara remeh, perkara-perkara rendahan. Wala rubbama sa'a syekhu fi naf'i talib bil mal in qadara. Bahkan mungkin saja sebagian daripada guru dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada penuntut ilmu berupa harta jika sanggup. Ba'da an badala lahul ilmu nafi, setelah syekh mengerahkan dirinya untuk memberikan ilmu bermanfaat. Terkadang gitu ya Tuhan, seperti di Yaman syekh. Kita di Yaman belajar gratis, tis. Ya tapi makan ala kadarnya, makan orang Yaman. Pagi makan roti bekas malam. Ditaruh di ember, ditutupin.
Siang makan nasi, tapi nasinya ada bumbunya. Lauknya apa? Lauknya di situ ada tomat, ada kol, ada timun, pakai apa namanya, acar ya kalau kata kita main. Tapi dia bukan acar yang asam-asam gitu, bukan. Namanya bahasa Arabnya lupa. Udah kayak gitu. Ada kentang, pakai kentang, masih kentang jadinya kita. Kadang kalau ada kurma, kurma pakai kurma, makan nasi pakai kurma. Habis isya makannya roti lagi, rotinya gede gitu. Itu sendiri nggak habis kita, tebal segini. Kita pernah kasih tahu foto rotinya. Itu kalau masih isya, malam anget enak gitu. Makannya pakai fasolia, pakai kacang. Kacang, kemudian kacangnya ini ya rasanya gimana ya, gurih-gurih gimana gitu, enak. Awal-awalnya anak nggak doyan gitu, tapi lama-lama doyan. Apalagi orang Indo biasanya dia bawa kacangnya, bawa fasolianya ke dalam sakan. Nanti ditambahin dengan minyak samin dikit, kemudian ditambahin dengan bumbu cabai, kemudian ditambahin dengan cabai, kemudian ditambahin dengan macam-macam gitu kan. Kita makan, ini baru enak. Kadang kalau nggak mau pakai fasolia, kita pakai juben, pakai keju. Biasanya kalau pakai keju pagi. Kadang kalau enggak, kita pakai murabba. Murabba itu apa ya? Selai, ya, game selai. Pakai selai. Nah, kalau pagi udah nggak dingin, udah nggak adem, udah nggak panas, ya, udah nggak hangat, jadi agak keras-keras gimana gitu. Kayak roti udah lama di warung, kayak gitu. Makanya lebih enaknya kalau pagi pakai teh dicelupin, makan, celup makan. Kadang kalau kagak ditaruh di dalam ember, kena angin, itu udah kayak batu. Tapi nggak kayak batu banget, berbeda kayak di Darul Hadis Syabuah namanya. Itu nampan yang besi, kita ada pakai roti, tang 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 tang, kayak pakai sendok, tang tang tang, itu buat nyambit bubuk itu dia sakit gitu. Iya, itu kayak gitu ya Pak. Makannya kita di sana, karena orang sana ya makannya gitu. Tapi kadang makan ayam seminggu sekali hari Jumat siang. Makanya orang itu banyak yang jajan, banyak yang masak mie. Jadi gitu. Tapi terkadang setelah itu kita dikasih gratis, dikasih ilmu juga gratis. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, atau bahkan sampai pada isya masih bisa kita belajar sama Syekh full gitu kan, ajib. Habis itu kadang ada yang dikasih uang sama Syekh. Itu mereka gimana caranya otak masuk akal, kita nggak bersyukur sama guru gimana? Nggak masuk akal gitu ya. Jangan Syekh ngasih makanan sama kita, jangan Syekh ngasih uang sama kita, kasih ilmu ke kita aja itu udah harus bersyukur. Katakan di sini apa? Syekh memberikan, setelah memberikan ilmu yang bermanfaat. Badala ini maksudnya apa? Mengerahkan dirinya. Ilmu yang bermanfaat, alladzi huwa aghla minad dunya wa fiha, yang mana ilmu ini adalah ilmu, atau yang mana ilmu bermanfaat itu adalah ilmu perkara yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Lebih mahal daripada yang diberikan oleh Syekh berupa makanan dan uang. Tapi gitu ya kawan, di sana dermawan. Kadang kalau kita keluarga nih, berkeluarga, orang Indo udah kenal Syekh dekat, kita dikasih uang 1.300.000 per bulan, 1.300.000 buat bayar kontrakan, 600, umpamanya bayar kontrakan 500.000, sisanya buat makan sebulan. Kemudian dikasih beras, dikasih bur, gandum maksudnya, dikasih minyak, dikasih tepung. Wajib. Kadang kalau uangnya kurang,
Orang Indo pernah teman anak jualan, teman anak orang Riau jualan. Dia masih umur 20 tahun, tapi udah nikah dia. Karena kata bapaknya ustadz, punya mahat di Riau. Kata bapak anak katanya, anak ndak boleh kiaman kecuali nikah dulu. Jadi nikah di sana. Kadang orang tuanya nggak ngirimin uang, dia dapat dari syekh doang. Dia akhirnya apa? Kurang uangnya, jualan dia. Ketahuan sama syekh jualan. Namanya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, kenapa antum jualan gini? Laku kah ini jualan? Kata syekh gitu. Laku syekh. Dapat untung kah antum dari sini gitu? Ya dapat syekh lumayan. Gimana tuh jualan? Ya ini syekh karena gini cerita lah ke syekh. Ya kalau antum kurang kata syekh, kalau antum kurang bilang uangnya, bilang ke anak kalau uangnya kurang. Nanti biar anak kasih lagi buat antum. Jangan antum jualan, fokus aja belajar. Nanti masalah uang kurang bilang aja. Habis itu dikasih 200 real Saudi. 200 real Saudi itu berapa duit ya? Hah? 900.000. Ya. Kurang lebih dikasih 900.000 sama syekh, tapi ditolak. Enggak syekh, enggak enak ya. Tapi tetap dipaksa sama syekh. Artinya apa ya, Pak? Ajib. Dia mana itu. Padahal syekh itu enggak kerja. Kerjaannya dari pagi sampai malam di masjid doang duduk. Duduknya di atas gitu kan. Duduk. Habis subuh halqah. Habis halqah makan. Halqah setengah jam 7 selesai makan bentar, habis makan bentar pulang bentar ke masjid lagi duduk di sini kayak duduk. Nulis. Dari setengah 8 sampai jam 8. Jam 8 ngajar sampai jam 9. Jam 9 selesai nulis lagi. Sampai jam 10. Jam 10 ngajar lagi sejam. Selesai nulis lagi. Sampai pengen zuhur, dikit lagi pengen zuhur pulang ke rumah. Habis itu zuhur datang. Pas pengen iqamah datang. Karena beliau imam ratib kan. Tentu salat sunnahnya di rumah. Kan afdal gitu kan. Karena rumahnya dekat. Habis zuhur beliau ngajar darus. Habis itu makan dulu bentar, kembali lagi ke masjid. Nulis lagi. Pengen asar dikit pulang. Ntar asar datang lagi. Habis asar ngajar lagi. Habis ngajar nulis lagi sampai dikit lagi maghrib pulang. Ntar maghrib datang. Habis maghrib ngajar lagi sampai isya. Azan isya sholat. Habis sholat makan bentar. Baru makan bentar doang di rumah. Balik lagi ke masjid. Terus nulis sampai jam 10-an baru pulang. Entah di rumah nulis lagi atau enggak. Gitu aja terus kerjaan. Ana baru lihat ada orang kayak gitu. Masya Allah. Ya, ajaib. Jarang sekali main HP mana kemarin WS ya. Tapi dibalasnya baru 3 hari dibalas. Karena checklist satu, nggak pegang HP beliau. Tapi beliau sering WA kita tanya alumni sana, murid-muridnya gimana, Masya Allah. Mana kata Syekh, ya Fahad, gitu. Apanya antum mau kesini lagi ya gitu. Kita lagi nunggu antum. Masya Allah beliau tuh ajib. Nah jadi gitu ya Pak, guru tuh harusnya kita sangat bersyukur, terima kasih membuat kita pintar. Nah, ntar kita lanjut lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.